Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Investasi, serta teman-teman yang kami banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi makalah kami dengan judul Kajian Yuridis Akuisisi Saham Mayoritas dan Perpindahan Pengendalian Perusahaan Terbuka di Indonesia. Baik, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, pertama saya sendiri, Imam Bahaudin Zulfa, kemudian yang kedua ada Salsabila Triandani, kemudian yang ketiga ada Muhammad Ivan Wirayuda, kemudian yang keempat ada Nova Kurnia Sapitri Tarigan, yang kelima ada Rizky Agung Firnanda, dan yang terakhir ada Adinda Adistia Kameswari. Baik, teman-teman sekalian, perkembangan pasar modal di Indonesia menunjukkan peningkatan aktivitas perusahaan terbuka yang melakukan berbagai aksi korporasi seperti merger, konsolidasi, dan akuisisi. Aksi korporasi tersebut merupakan strategi bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat struktur permodalan dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Salah satu bentuk aksi korporasi yang sering terjadi adalah akuisisi saham mayoritas, yang di mana hal ini memungkinkan suatu pihak memperoleh kendali atas perusahaan lain. Perubahan pengendalian perusahaan ini tidak hanya berdampak pada struktur manajemen dan kebijakan perusahaan, akan tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas yang sering berada pada posisi lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, regulasi pasar modal menekankan pentingnya prinsip keterbukaan informasi serta perlindungan terhadap investor agar setiap proses pengambil alihan perusahaan berlangsung secara transparan dan juga adil. Hal ini menjadi sangat penting karena perubahan kepemilikan saham dalam jumlah besar dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan maupun kepercayaan investor di dalam pasar modal. Fenomena tersebut dapat kita lihat dalam praktik akuisisi yang dilakukan oleh PT Sinergi Inti Andalan Prima (TBK) terhadap PT Personel Alidaya (TBK) yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian perusahaan. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses akuisisi saham mayoritas tidak hanya menjadi strategi bisnis perusahaan, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dikaji dalam perspektif hukum investasi dan regulasi pasar modal di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, kami merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana regulasi hukum yang mengatur akuisisi saham mayoritas dan perpindahan pengendalian perusahaan terbuka di Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses akuisisi perusahaan terbuka. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan oleh rekan saya. Tujuan dan manfaat dalam pembahasan ini, yaitu tujuannya adalah yang pertama dalam menganalisis kerangka hukum akuisisi saham mayoritas di Indonesia, dua menjelaskan prosedur hukum dan kewajiban pelaporan dalam proses akuisisi perusahaan terbuka, tiga mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan pengendalian perusahaan. Nah, ada juga manfaat dalam pembahasan ini, ada dua manfaat. Yang pertama adalah teoritis dan kedua adalah praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum investasi dan hukum pasar modal, khususnya berkaitan dengan aspek yuridis akuisisi saham mayoritas dan perpindahan pengendalian perusahaan terbuka di Indonesia. Manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para pelaku usaha, investor, dan masyarakat mengenai aspek hukum yang mengatur akuisisi saham mayoritas, serta dampaknya terhadap perpindahan pengendalian perusahaan terbuka di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regulasi akuisisi saham mayoritas pada perusahaan terbuka di Indonesia. Ketentuan mengenai akuisisi perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Disebut dengan istilah pengambil alihan, meliputi dua macam pengaturan, yakni yang mengatur secara khusus tentang akuisisi dan yang mengatur akuisisi bersama dengan merger. Yang pertama ada subjek pengambil alihan menurut UU PT. Berdasarkan pasal 125 ayat 2 UU PT, yang dapat menjadi subjek pengambil alihan adalah badan hukum atau perseorangan. Sedangkan yang dapat bertindak sebagai pihak yang diambil alih menurut pasal 125 ayat 1 UU PT adalah direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah syarat pengambil alihan menurut UU PT. Pada prinsipnya, menurut penjelasan pasal 126 ayat 1 UU PT, pengambil alihan yang pertama, tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua, pengambil alihan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya monopoli dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu tata cara pengambil alihan menurut UU PT. Tata cara pengambil alihan diatur dalam pasal 125 ayat 4 sampai dengan ayat 8 UU PT. Yang pertama yaitu proses pengambil alihan melalui direksi. Yang kedua, proses pengambil alihan secara langsung dari pemegang saham. Lalu selanjutnya, yaitu selain dari Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 134 UU PT menjelaskan bahwa terdapat pula peraturan pelaksanaan dari UU PT tersebut yang mengatur tentang akuisisi perseroan terbatas, yaitu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perseroan terbatas. Yang pertama terdapat subjek. Berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat 1,
PP nomor 27 tahun 1998 bahwa subjek dan objek pengambil alihan perseroan yang diatur dalam PP nomor 27 tahun 1998 sama dengan ketentuan yang telah diatur di dalam UU PT, yaitu pengambil alihan dapat dilakukan oleh badan hukum maupun orang perorangan. Yang kedua, syarat pengambil alihan. Pasal 4 ayat 1 PP nomor 27 tahun 1998 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengambil alihan dapat dilakukan dengan memperhatikan yang pertama itu kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan. Lalu selanjutnya yaitu kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Yang ketiga, ada tata cara pengambil alihan. Pasal 32 PP nomor 27 tahun 1998, adapun tata cara pengambil alihan adalah pihak yang mengambil alih menyampaikan maksudnya, menyusun rancangan pengambil alihan, mendapat persetujuan RUPS, wajib mengumumkan ringkasan rencana pengambil alihan, kreditur berhak mengajukan keberatan, rancangan pengambil alihan dituangkan dalam akta pengambil alihan, dan salinan akta pengambil alihan dilampirkan pada penyampaian kepada Menteri. Akuisisi perusahaan di dalam pasar modal merupakan proses pengambil alihan saham dari suatu perusahaan terbuka oleh pihak lain melalui mekanisme pasar modal. Nah, karena transaksi ini berkaitan langsung dengan aktivitas di pasar modal, maka pengaturannya tidak hanya mengikuti hukum perseroan, tetapi juga berbagai peraturan di bidang pasar modal. Nah, dalam Undang-Undang Pasar Modal, ketentuan yang secara langsung mengatur mengenai pengambil alihan perusahaan terbuka sebenarnya hanya terdapat pada pasal 83 dan pasal 84. Pada pasal 83 dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli efek dari emiten atau perusahaan publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan informasi, kewajaran, serta pelaporan yang telah ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Maka, pihak tersebut pada umumnya wajib melakukan tender offer kepada para pemegang saham lainnya, agar seluruh pemegang saham memiliki kesempatan yang adil untuk menjual sahamnya. Selain itu juga perlu diketahui bahwa sejak Desember, kewenangan pengaturan dan pengawasan pasar modal sebelumnya berada di bawah Bapepam LK telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, kita perlu mengetahui beberapa peraturan pasar modal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama ada peraturan tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Yang kedua, transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Yang ketiga, ada pengambil alihan perusahaan terbuka serta penawaran tender. Selanjutnya, di sini ditampilkan tabel perbandingan pengaturan akuisisi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, PP nomor 27 tahun 1998, dan Undang-Undang Pasar Modal. Pertama, dari segi subjeknya, baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun PP nomor 27 tahun 1998, disebutkan bahwa subjek yang dapat melakukan akuisisi adalah badan hukum ataupun orang perseorangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak diatur secara khusus, namun tetap mengacu pada ketentuan tersebut. Yang kedua, dari segi objeknya, akuisisi pada dasarnya berkaitan dengan saham perseroan. Yang ketiga, dari segi mekanisme dalam Undang-Undang Perseroan, terbatas mekanisme akuisisi diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 128 serta pasal 131. Sementara dalam PP nomor 27 tahun 1998, mekanisme tersebut diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 30. Sedangkan yang terakhir dalam Undang-Undang Pasar Modal, mekanisme akuisisi diatur dalam pasal 83 dan pasal 84. Dan pelaksanaannya lebih lanjut mengikuti peraturan pasar modal serta peraturan OJK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan bagi pemegang saham minoritas atau selain pengendali dalam hal akuisisi perusahaan terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa akuisisi perusahaan terbuka ini memang biasa terjadi ya dalam dunia perusahaan. Corporating selalu melakukan hal-hal ini, dan kita akan coba lihat dari prinsip pemegang saham untuk minoritasnya terlebih dahulu. Mereka itu menganut prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana para pemegang saham minoritas ini juga memiliki hak yang sama seperti pemegang saham mayoritas atau para pengendali. Dan ada hak khusus minoritas, yaitu seperti mengajukan RUPS, rapat pemegang saham, dan juga ada gugatan referatif, dan juga dia memiliki hak keterbukaan informasi. Lalu setelah para pengendali ini melakukan pembelian perusahaan terbuka, itu harus seperti apa sih? Nah, di POJK nomor 9 2018 itu diatur bahwa pengendali dalam kurun waktu 30 hari wajib melaksanakan tender offer dan memiliki formula tertentu untuk menyetarakan pembeliannya dengan harga wajar para pemegang saham minoritas yang lainnya.
Lalu di sini kita memiliki juga hak memegang saham minoritas itu apa aja. Yang pertama ada hak suara dan keterlibatan RUPS, di mana mereka memiliki hak suara dan juga interupsi serta pertanyaan seperti para pengendali dalam rapat umum memegang saham. Lalu ada hak gugatan derivatif. Nah, hak gugatan derivatif ini adalah ketika kita mengindikasikan ada manajemen atau perorangan yang melakukan hal-hal yang melenceng dari jalur perusahaan, sehingga kita bisa mengatasnamakan perusahaan itu dan menggugat orang tersebut. Lalu ada hak dalam pembelian kembali. Nah, ini biasa terjadi ketika ada perusahaan terbuka yang akan menjadi perusahaan tertutup, di mana dia akan keluar dari perusahaan terbuka dan akhirnya harus dibeli para pemegang saham minoritasnya oleh para pengendali. Dan ada hak informasi dan perlakuan wajar, di mana para pemegang saham minoritas itu wajib mendapatkan keterbukaan informasi. Nah, setelah itu para pemegang saham mayoritas akan melakukan pelaporan dan keterbukaan informasi kepada OJK dan juga Bursa Efek Indonesia seperti yang diatur di UU Pasar Modal di pasal 83 sampai pasal 89. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur akuisisi pada saham mayoritas dan tender offer. Yang pertama, perencanaan akuisisi. Berdasarkan pasal 83 sampai 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, proses akuisisi harus memiliki rencana akuisisi, dan rencana akuisisi tersebut harus kemudian dikomunikasikan kepada emiten, dan pada tahap tertentu itu harus diumumkan kepada publik. Nah, yang kedua, transaksi di bursa versus negosiasi. Secara general, akuisisi pada saham mayoritas itu bisa terjadi melalui dua mekanisme atau dua cara. Yang pertama, lewat bursa atau trading, dan yang kedua, di luar bursa atau negosiasi secara langsung. Dan yang ketiga, adanya keterbukaan informasi. Setelah adanya kepastian kesepakatan, di dalam regulasi atau peraturan mengharuskan adanya pengumuman resmi melalui media bursa sesuai dengan peraturan OJK nomor 9 tahun 2018. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang kami angkat pada makalah ini. Yaitu akuisisi Inet terhadap pada tanggal 2 Februari 2026, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau di dalam bursa memiliki kode Inet menuntaskan akuisisi 53,57% saham milik PT Personal Alih Daya Tbk di dalam bursa dengan kode yang dimiliki Koperasi Pegawai PT Indosat atau KOP Indosat. Transaksi senilai 106,30 miliar atau 63 per lembar saham diumumkan melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Dengan pengambil alihan tersebut, Inet menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 50% sesuai dengan peraturan OJK nomor 9 tahun 2018, tingkat 53,57% itu sudah memenuhi ambang pengendalian atau substantial control, dan pengendalian baru wajib melaksanakan penawaran tender wajib untuk sisa 46,43% saham publik Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari kami, dapat disimpulkan bahwa akuisisi perusahaan merupakan aksi korporasi yang bertujuan memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan bisnis. Namun, akuisisi juga berpotensi merugikan pemegang saham minoritas jika tidak disertai perlindungan hukum yang memadai. Di Indonesia sendiri, perlindungan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, regulasi pasar modal, serta peraturan otoritas jasa keuangan. Salah satu mekanisme penting adalah adanya mandatory tender offer atau MTO yang memberi kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar ketika terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Selain itu, kewajiban keterbukaan informasi dan pengawasan otoritas pasar modal juga memastikan proses akuisisi dapat berlangsung secara transparan, adil, dan tetap melindungi kepentingan investor publik. Sekian dari kami. Ada salah katanya kami mohon maaf. Terima kasih.